Yahudi sampai hari ini tidak karisteng. Kalian menjadi karisteng karena Yesus membuatkan kalian. Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan orang banyak yang disesatkan itu namanya karisteng. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Paulus orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Murid Yesus diajarkan oleh Yesus dengan kata apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar dulu bro, ini dengar Paulus lagi. Ini dia belum murid Yesus. Memang bukan murid Yesus, memang bukan Yesus. Tapi ada orang di luar murid Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku dia pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, Anda jangan Yesus mengingatkan muridnya, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di gurun atau tidak? Kalau diperintahkan kepada murid-murid, jangan percaya. Jangan percaya. Iya. Berarti Paulus boleh dipercaya atau tidak? Kalau Paulus ini kan dia ketemu Yesus karena dia belum dengar perintah itu. Sorry, dia belum dengar. Ini kan baru awal berjumpa Yesus. Saudaraku, awal. bukan Yesus yang diperingati sama Yesus, bukan Yesusnya yang diperingati. Kabur dia, gak sanggup. Apa lagi bang? Gak sanggup dia kabur. Bang, aduh, sudahnya dia ngaku Bugis, ngaku Bulukumba. Aduh, pastor, lisanmu semua hanya ada kebohongan. Itulah yang disebutkan Yesus kepada murid Yesus, kepada muridnya, agar waspada. Hai murid-muridku orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang tuh, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian orang ini berkata setelah ketemu dengan makhluk itu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku menuju ke Damsik. Murid-muridnya percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak karisteng karena mereka keturunan ke-11 murid. Kalian menjadi karisteng karena Yesus membuatkan kalian. Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan orang banyak yang disesatkan itu namanya karisteng. Pastor, jangan ngaku-ngaku Bugis, jangan ngaku-ngaku orang Bulukumba. Bilang aja kau orang Manado. Gak cocok orang begitu ngaku orang cupu, otak separuh ngaku orang Bugis. udah bang. Jangan. Udah bang. Udah. Tadi ngomongnya Damsik itu gurun. Enggak. Ya memang. Gurun. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan menuju ke Damsik itu adalah padang gurun. Kamu percaya berbalik? Zaman nabiku Nabi Muhammad saja abad ke-7. Hei, dengar. Abad ke-7 saja. Itu bang sekarang bang. Iya. Di lembah itu lembah. Betul. Lembah itu. Abad ke-7 saja itu sudah masih padang gurun. Lembah itu lembah. Lembah itu padang gurun, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kalau kapan kamu percaya, kau akan disesatkan. Ketika Paulus ke Damsik mengaku bertemu dengan Yesus, kamu percaya, makanya kamu sesat. Entah apa-apalah kau ajarkan. Yang tadinya Tuhan minta korban binatang, sekarang kau ajarkan yang korban itu manusia. Yang tadinya Tuhan minta kuduskan hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yang tadinya Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, haram bagimu, kau bilang itu makanan yang paling enak. Yang tadinya Tuhan perjanjian kekalku sunat kulub, sekarang kau larang orang bersunat. Kalian itu penyesat. Semua ajaran Kristen bertentangan dengan firman Tuhannya Yahudi. Karena kalian itu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dek, adik, bisa nggak jolokin abah mangga yang paling dekat itu? Udah masak. Nggak sayang?
Oh iya, mandi dulu. Ya, bisa ya. Dari sini aja, nak. Nanti dari sini aja pakai bambu toh. Yang sebelah sini, sayang, sebelah sini. Iya. Abah pingin mangga, soalnya ada jin dari padang gurun. Oke. Pastornya kabur, mencret di celana, ngaku Bugis. Aduh, orang Bugis kok makan babi. Lucu. Bang RH naik, Bang RH. Nanti asar saya ibadah. Bang Arif. Halo, mau menyesatkan apa lagi? Berbicara kembali kepada tema tentang salib. Nah, gimana bang? Mau dibahas apa ini? Tentang salib? Ya, oke. Ya, bikinlah. Oke, baik. Gini bang. Baik. Bang. Saya menjelaskan dulu, habis itu Anda tanggapi. Nah, begin. Tentang salib, oke ya. Berdua ya kalian ya, dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hisyum fid dunya. Orang yang disalib ini adalah merupakan hukuman penghinaan dirinya terhadap di atas dunia ini. Hisyum fid dunya artinya orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Kitabnya Yahudi menerangkan, Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Kitabnya Yahudi orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 3 nomor 13, orang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Yesus yang disalib ini, oknum yang disalib ini, yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria yang dikutuk atau setan yang dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Dosa yang dikutuk. Apa bang? Dosa yang dikutuk. Iya, Abang betul. jangan membuat opsi dong. Ya, itu dalil. Kamu baca gini dulu, Galatia Bang. 3 nomor 13. Jangan jadi penyesat. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Malah lagi Kristus. dan penyesat tadi lagi. Iya. Ya, kan yang menyesatkan itu adalah setan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalib atau oknum? Oknum yang berdosa atau dosanya? Dosanya yang disalib. Bukan orangnya. Via. Bukan orangnya. Iya. Melalui. Ya, melalui orangnya. Jangan jadi penyesat. Jangan penyesat. Jadi yang disalib ini adalah orang yang berdosa. Dosanya banyak sampai oknumnya disalib. Kata Paulus, Kristus, dia tidak mengatakan Yesus, dia mengatakan Kristus. Itu gelar. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, yang dikutuk. Dengar. Yang dikutuk oleh Tuhan, dengar, yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau iblis? Dosa. Mulai ngaco. Jangan buat opsi. Di dalam Cuma kitab dua. Kejadian nomor 13, Kejadian 3 nomor 13, 14, yang dikutuk itu setan, iblis. Pertanyaan saya, kau jujur, jangan jadi penyesat. Yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis? Dosa. Yesus dosa atau bukan? Dosa ditanggungnya. Penyesat. Mana ada dosa ditanggung Yesus? Saya ulang. Yang disalib menurut kitabnya Yahudi adalah pelaku maksiat, yaitu orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Tentu dia bersama dengan iblis. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, orang yang dikutuk di atas tiang salib ini, Yesus atau iblis? Yesus. Iya. Berarti Yesus itu orang yang dikutuk. Dosanya yang dikutuk. Penyesat. Halo bang. Bang. Aku jawab, abang bilang penyesat. Saya ulang lagi, terkutuklah dosa yang digantung atau terkutuklah orang yang digantung? Dosa. Mana dalilnya terkutuk? Orang itu kan perbuatannya kan dosa kan? Berarti yang digantung ini orang atau dosa? Yang digantung ini orang atau dosa? Aku bertanya sama abang dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, yang dihukum dosanya kan? Ya, yang dihukum orangnya kan? Perbuatan apa bukan? Masuk neraka. Orangnya yang dihukum. Orangnya.
Orangnya dihukum. Perbuatannya kata bukan. Perbuatannya menyebabkan orang itu dihukum. Perbuatan orang lain. Yang digantung siapa? Yesus. Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung. Berarti Ya. yang digantung siapa? Yesus. Yang dikutuk siapa? Manusia. Siapa namanya? Abang. Juma. Penyesat. Juma. Penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Yang digantung di tiang salib itu Bang Suma. Dosa Juma. Apa dosa saya? Apa dosa saya yang Menyebarkan menyebabkan? yang nggak benar. Apa itu yang tidak benar? Inilah mengatakan bahwa yang datang itu setan, iblis, jin segala macam sama Paulus. Sekarang kalau dia bukan setan, kalau dia bukan setan, Oke. kata Yesus, Oke. tanda-tanda dengar, tanda-tanda apabila aku yang datang akan nampak anak manusia di tengah langit. Bintang berjatuhan, Dalilnya? langit, halo, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda-tanda kalau Yesus yang datang. Dalilnya? Tanda itu ada gak? Tanda itu ada gak ketika Paulus mengaku bertemu dengan orang yang mengaku Yesus, suara yang mengaku Yesus? Tanda-tanda itu ada gak? Dalilnya, Bang? Dalilnya di Matius 24 nomor 3 ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Pertanyaan saya, apakah tanda kedatangan Yesus yang asli itu ada pada saat Paulus mengaku mendengar suara mengaku Yesus? Ada nggak tanda itu? Ada atau tidak ada? 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 Apa tanda kedatanganmu? Bla 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 bla. Kalau aku yang datang, ini tandanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda itu ada atau tidak ada? Matius berapa tadi, Bang? Halo Bang, Matius dua. Bang Nunis, Abang kita diskusi ini, dengar dulu Bang. Kita diskusi di sini, jangan kita pakai logika Bang. Ya, Abang Suma dari tadi mempertanyakan tentang siapa yang disalib ya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa iblis yang disalib, coba tunjukkan data bahwa di mana iblis berbentuk manusia dan bisa ditangkap iblis itu dan bisa disalib. Coba kau sanggup buktikan itu. Kalau kau tidak bisa buktikan, kau buktikan bahwa iblis bisa ditangkap, bisa disalib, saya mualaf. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Nah, iya, jangan kau. Kamu di situ ada Bible? Orang-orang yang otak mati ya, gitu. Di sini ada Bible, di situ ada Bible. Saya di sini nggak baca, tapi kau tunjukkan di mana setan Oke. bisa ditangkap, setan bisa Yohanes 6 nomor 70. Coba Iya, baca. kau tunjukkan datanya, jangan ngarang bebas. Saya itu nggak mau banyak-banyak ngomong. Mana datanya? Iblis bisa dipegang, iblis bisa dipaku kakinya, iblis bisa diikat tangannya. Coba kau tunjukkan. Oke, saya tunjukkan sama sabar. La 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 la. Nih, Yohanes 7 nomor Yohanes 6 nomor 70. Sabar ya, kita baca. Yohanes 6 nomor 70. Pasti kau sudah baca juga di situ, bohong kalau tidak. Dan Yohanes 6 nomor 70. Bukankah bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Yudas bisa dilihat? Kau tunjukkan di mana rupa iblis bisa dipegang, bisa diikat, kan mati, kan itu. Udah, kau turun. Ya, makanya kita diskusi itu, jangan dibilang diskusi. Turun, Pakai makhluk logika. manusia, tonyok penyesat, beleng-beleng.
Yudas, baru Yudas. Yudas disebut apa? iblis, Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? dosa. Penyesat juga ini si Bahlul. Ada nggak OTN lain biar kau turun? Kau istirahat dulu. Nah kan kau bertanya dijawab nggak apa? Udah turun, kamu turun, kau cebok sana, cebok air 1 sendok. Dosa yang disalib, Bahlul. Lebih parah lagi dosa yang disalib. Mana dosa wujudnya, dosa mana? Kampret. Saudara Ucil, kalau kau naik, kau bantah dalil, kuludai mukamu ya. Nah, silakan kau naik. Buka kameramu, buka kamera. Buka kameramu, tuyul. Buka kamera, buka. Oke bang, ya oke. Buka, Bu. Di buka sini, kamera. Buka kamera, buka. Gak Buka usah kamera, buka buka. kamera bang. Di sini kita diskusi, Buka bukan kamera, buka. Ya. Buka kamera, buka. Inilah alasannya biar dia turunin Buka saya. kameramu, Ini alasannya buka buat dia kamera. turunin saya. Dia nggak mampu berargumen dengan saya, ya. Jangan sama Kenapa orang. Yudas? Kenapa Yudas Jangan disebut sama setan? orang yang nggak tahu, ya. Kenapa Saya Yudas bilang disebut itu, ya. setan? Kenapa Yudas disebut setan? Pertanyaan saya tadi kemana? Merujuk kepada siapa? Udah, Kepada Yudas kau apa turun. kepada setan? Ya, Jangan kau turun. kemana-mana kau. Hei setan, kau Aku- dibawa setan. Tidak ada, saya takut kalau orang tidak bisa berbicara pakai data. Kamu ke neraka aja selamanya di sana kekal. Ngapain kau naik di sini ngajarin saya? Saya pakai data, kau pakai kentut. Kau kayak pastormu tadi tuh kabur. Woi Boneng. Buka kamera dong. Boneng. Buka kamera dong. Woi Boneng. Saya bikin judul dulu. Pastor kabur mencret. Saya bikin tema dulu. Kabur mencret. Kau Pastor Iya, di kabur sini. mencret. kau bahas Di- Bible terus. Bahas itu Pastor Islam. kabur mencret Bahas Quranmu. di babat Bang Suma. Boneng. Boneng nak Sunda lah kah? Pemakan babi marah. Boneng ini. Kau bahas Bible terus kan? Kenapa? Takut Bibalmu ini. Mana kau bahas Bible? Kau bahas Quranmu. Al-Quranku mengatakan Bible itu adalah dongeng. Makanya dibahas, dibuktikan. Dongeng apa? Bang Indra, Di Masya Allah, Quranmu barakallah di Quranmu itu fikum. Sehat disuruh selalu. bawa Injil, bawa kitab-kitab sebelumnya. Di kitab sebelumnya yang dimaksud itu Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Paulus. Boneng kau. Kenapa mau Injilnya Paulus? Paulus itu penulis. Paulus itu penyesat. Penyesat. Kau yang sesat. Yesus yang mengatakan itu kok. Kau yang sesatkan umatku kau. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Buka dia. maskermu coba. Boneng kau kah? Buka kameramu coba. Berani kah? Buka maskermu. Buka kameramu. Nggak bisa on cam. Nggak bisa on cam. Kopi tidur sama babi. Boneng kau. Tidur sama babi sana, tidur. Kau Di dalam- bahas Bible terus kau. Kenapa kau takut dibahas Biblemu? Dia takut kau bahas Al-Quran coba. Kau ditanya. Apanya yang saya mau bahas? Apa? Coba. Apa yang mau dibahas di Al-Quran? Saya tanya kau, Muhammad pernah sholat di kandang kambing tidak? Oh? Emang Yesus lahir di kandang kambing? Muhammad pernah sholat di kandang kambing tidak? Udah Saya kau tanya turun, kau penghujat, kau binatang. Takut, Binatang pemakan babi. Penyesat pada kejang-kejang, saudara-saudara. Jangan gila permanen dong. Santai aja dong. Jangan kejang-kejang dong. Halo, Yesus jalan keselamatan. Nah, berarti bukan Paulus ya jalan keselamatan, tapi Yosua. Bagus. Di mana Yosua mengajarkan pengikutnya disebut Kristen. Ayo. Matius 1 ayat 21. Matius 1 Ayat data nomor 1. Di situ tidak menyebut murid-muridnya dengan sebutan Kristen.
Ayo. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesua itu adalah murid Yesua. Oke, itu betul. Saya setuju. Sekarang ketika Yesus kemudian menyembah kepada Elohim, siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Yesua itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Saya bertanya, pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat Sekarang 1. pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada Elohim. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yohanes 14. Di sana sudah Yohanes. jelas, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Oke, berarti siapa yang meludahi aku meludahi Bapa? Ya, benar sekali. Siapa yang membunuh aku? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu sendiri. Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Bapa itu tidak bisa mati, ya. Karena Bapa itu adalah roh. Tadi katanya siapa yang melihat aku melihat Bapa. Ya, iya. Seperti siapa yang Dia membunuh aku menjadi berarti manusia. membunuh Bapak. Kau buka kamera dulu coba. Buka kameramu, bisa nggak? Karena Bapa itu tidak bisa mati. Enggak, bisa buka Bapa itu kamera adalah dulu roh. nggak? Ya. Buka kamera dulu bisa nggak? Buka kamera. Buka kameranya dulu. Biar kita Tidak perlu kamera itu tidak perlu. Itu tidak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan. Oke. Sekarang siapa yang membunuh Yesus itu sama halnya membunuh Bapak, gitu. Iya. Berarti Tetapi Bapak pernah itu tidak dapat dibunuh, ya. Loh, Karena berarti Bapa itu bukan adalah roh. Bapak, berarti Yesus bukan Bapak. Karena firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat Iya, 1. berarti Bapak Yesus itu bukan Bapak berarti. Dia memang Bapa. Loh, berarti dia mati. Berarti Bapak mati. Berarti Bapak mati. Bapa tidak mati, tidak bisa mati. Iya, berarti dia bukan Bapak itu Yesus. adalah roh. Berarti Bapak bukan Yesus. Tubuh tanpa Yesus roh itu mati. adalah mati. Maka itu Yesus mati. yang menguasai tubuh Yesus itu adalah mati, roh Tuhan itu Bapak. sendiri, yaitu roh Yesus Bapa itu mati, sendiri. Bapak. Sebab itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Udah, kamu dibawa, kamu tidak bisa diskusi, kau bicara sendiri. Kau di gereja cocoknya, jangan di sini. Kau di gereja, cium-cium pantat pendeta, jangan kau di sini. Saya itu mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible, bukan yang mendokpa. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Ya. Apakah Yesus mati? Ya. Apakah Bapak mati? Tidak. Penyesat, penipu, pembohong besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Yesus mati? Bentar bang, ini mau apa aja ya? Bentar ya bang. Buat oten-oten, jangan mengklaim kalau kita kalian itu Injil. Injil itu kita umat Muslim. Taurat itu kita umat Muslim. Betul. Injil itu tidak mengajarkan menyembah Tuhan yang lain. Injil itu Betul mengajarkan sekali. menyembah Allah yang Esa. Betul sekali. Oke, makasih bang ya. Itu aja. Makasih saudara, thank you. Makasih. Halo. Halo bang. Halo juga. Dari sekte mana? Ya, aku ini Oten Sejati bang. Ya, Iya. di sini bang kita mau diskusi apa bang? Mau bahas abang buka sesat, kamera. saya yang sesat. Gimana? Oke, baik. Buka kamera dulu. Ini bang, pengikut saya masih kurang bang. Belum bisa, abang lihat aja bang. Nggak bisa. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Lain kali ini ya, lain kali buka kamera ya. Jadi temanya apa? Siap bang, ya. Kita di sini. Siapa yang sesat, mencari- saya atau Anda? Gini bang, kita mencari Allah yang sesungguhnya itu abang atau saya yang percaya kepada Allah yang benar. Setuju nggak? Setuju. Oke, ya. Oke. Teman-teman di bawah 4.100 menyaksikan saya diskusi dengan Abang Suma, ya, bahwa kami mencari Allah yang sesungguhnya yang benarnya Allah siapa, ya. Nanti saya Oke. tunjukkan ayat-ayatnya semua bahwa Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya Allah orang Israel yang menciptakan langit dan bumi, ya. Oke, Bang. Abang narasi dulu, lepas saya yang duluan. Kita Oke. buktikan di sini bahwa siapa Iya, yang menciptakan Allah yang benar. baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan saya adalah pencipta alam semesta. Tolong tunjukkan dalil Tuhanmu Yesus Kristus pencipta alam semesta. Silakan. Oke. Karena sesuai tadi kesepakatan kita bahwa ya Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Ya kita berbicara di sini adalah Allah, bukan berbicara tentang Yesus. Saya mengaku Yesus itu adalah diutus oleh Allah. Ya, dengar itu kalau dengar. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kau dengar dulu ya. Santai. Enggak, saya tanya dulu. Jangan pakai jurus Paulus dong. Oke, saya ikutin Anda. Kemana Yesus saya ikutin? itu bagimu manusia ciptaan. Aku di sini mengaku Yesus itu diutus oleh Bapa. Saya tanya, Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dia itu diutus bukan diciptakan tapi diutus oleh Bapa. Berarti Ngerti kalau nggak? saya ulang lagi. Yesus itu bagimu ciptaan atau pencipta? Bagiku itu dia adalah diutus. Saya tidak tanya dia diutus atau tidak diutus, goblok. Yang saya tanya Yesus itu ciptaan atau pencipta? Oke, kalau Abang Suma mengatakan begitu, saya ikutin di dalam Bible karena di dalam Bible tidak ada bahwa Bapak menciptakan. Saya itu. ulang pertanyaan saya, Tuyul. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya saya ikutin. Berarti Yesus tercipta oleh Allah melalui firman. Oke, terus apa Berarti lagi? berarti Yesus ciptaan. Dia kan diutus oleh Allah melalui firman. Mulai jurus Paulus dipakai. Jangan Penyesat. kita adu argumen. Penyesat, benar-benar Nah, kau lanjut. penyesat. Di Kau sini kita penyesat. bahas Allah, Bang. Saya Kau bahas Allah, ingin coba, Bang. mencatut Tuhannya Yahudi kan? Takut dia bahas Allah, Bang. Saudara-saudara. Tidak, Takut dia saya bahas tidak Allah. takut. Saya Kalau tidak bahas Allah. takut sama sekali. Saya Oke, katakan kita Tuhanku, lanjut bahas Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Anda mau lanjut dengan saya, Anda harus mendudukkan Yesus sebagai Tuhanmu. Oke. Jangan Tuhannya Yahudi. Oke, takut ya kawan-kawannya. Oke, Oh, tahu enggak. tidak? Anda nggak sanggup, berarti Anda Bukan turun. nggak sanggup, jangan kau takut. Sekarang saya tanya, Tidak mau Yesus itu ditahu, pencipta atau ciptaan? ya. Kan aku udah mengaku dia diutus oleh Bapa. Saya Kau tidak mengaku- tanya itu, wahai jurus ular tua. Takut Saya dia, tidak tanya kawan-kawan. itu ular Jangan tua. kau Yang turunin saya saya. tanya, Ya, kau jangan Yesusmu, turunin saya. Kita adu Yesusmu argumen. itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya sudah, saya ikuti narasi kamu ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada siapa? sesuatu Dia siapa? yang Dia siapa? Dia Nah, siapa? oleh- Oke, Dia adalah siapa? firman. Dia siapa? Adalah Firman. Firman Dia yaitu siapa? Yesus. Dia itu siapa? Firman. Firman yaitu Berarti Yesus. Yesus pencipta. Abang dengar dulu ya, segala sesuatu dijadikan oleh Berarti Yesus itu pencipta. Dengar dulu, jangan kau ngambil data itu untuk Yesus tapi kau malu untuk mengakui. Bukan malu ya. Berarti Kamu Yesus itu kemana-mana, pencipta. ya. Berarti Tadi Yesus itu kita pencipta. Ya, dengar dulu aku jelasin. Kita tadi bahas Allah, kau lari ke Yesus. Gimana? Ya kenapa kau bahas Jangan salah? kita Emang tahu. Tuhanmu itu Ya. Yesus bukan Allah, Ya, kucuk. takut dia kawan-kawan, takut dia ini kawan-kawan, saksikan aja berapa 400 orang penonton ini, takut dia. Temanya mana, lari ke tema mana, takut kau. Kau mau coba-coba sama saya. Ayo. Tuhanmu siapa sebenarnya Tuhanmu? Tadi kesepakatan Tuhanmu kita dulu, bahas apa? Tuhanmu Jangan dulu lari ke siapa tema. Tuhanmu? Jangan Jelaskan lari dulu ke tema. Tuhanmu siapa? Jangan lari dari tema kau. Jangan Iya, jangan turun. saya tanya Kau- dulu Tuhanmu siapa? Iya, tadi kita mau bahas apa? Kok Kita tadi iya. apa? Takut dia, Saya tanya saudara-saudara. dulu Tuhanmu siapa? Takut dia. Takut tadi kita mau bahas apa, Bang Suma? Bang Suma yang terhormat, tadi kita Oke, mau bahas apa? saya tadi mau membahas antara Tuhanmu dengan Tuhanku. Bang Suma tadi saya bilang bahas Allah, apa bahas Tuhan Yesus, gimana? Di mana Tadi kita ada bahas Allah di atau bahas agamamu? Di mana ada Allah di agamamu? Yesus? Oke, ini Bang Suma ya. Di mana ada Allah di Kalau agamamu, mengangkat tema, jangan kita lari dari tema, itu adalah Iya, makanya saya tanya. akademis, Kamu bawa-bawa Allah, Ya, kau bawa Allah. itu. Di mana ada Allah di agamamu? Ya, kamu tadi udah sepakat sama saya bahwa Iya, kita karena diskusi saya tentang pikir Allah. yang kau alahkan itu adalah takut kan? Yesus. Ya, teman-teman, ini dia mau tendang saya, ini teman-teman ya, dia mau tendang saya, takut dia karena saya bawa tema gitu, dia nggak berani karena di situ pasti kebongkar semua. Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari kemana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya.
Saya udah tahu otak kamu itu. Makanya saya bawa tema itu biar kamu nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau begitu Penonton oke. juga dengar. Oke, baik. Oh, Sekarang baik. Ya, kita berbicara Oke. tentang Allah. Oke. Ya, sekarang Gimana? kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah. Ah. Bang Zuma, coba kita diskusi itu akademis, jangan diskusi kayak orang anak-anak SD ya. Di sini Ya, kita ya, ini justru karena yang akademis logis. ini Nah, makanya saya tanya di mana di agamamu ada Allah. Bang Zuma, kasihan Bang Zuma. Waduh, Bang Zuma. Oke, kalau kau bertanya gitu, Abang Zuma juga tunjukkan di mana tulisan Allah, A-L-L-A-H Oke. dalam itu Al-Quran Oke. Abang. Kalau Abang tanya gitu, tunjuk. Allahu la ilaha illah. Latinnya Allah itu A-L-L-A-H. Sekarang kau tunjukkan Latinnya Bang. Allah itu berasal dari kata apa? Bang, dengar dulu Bang ya. Tadi saya bilang. Aduh, Bang, Sekarang Latin A-L-L-A-H itu dari mana asalnya di dalam kitabmu? Bang Zuma, saya bilang ke kamu aja ya. Di sini kita tidak memframing. Kau dengar sini. Kata Tuhan dan kata tulisan A-L-L-A itu sebenarnya tidak ada dalam kitabmu maupun kitab saya. Benar nggak kau waktu itu? Kau jawab dulu. Ada. Oh sudah, kau sakit ternyata kamu sakit. Kamu dibawa, kamu di gereja colok pantat takut dia, takut sekali dia. Iya, saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Ngapain saya layani orang gila kayak kau? Ayo, saudara-saudara Kristen yang masih bisa waras, silakan naik. Belum ada yang sehat. Semua penyesat yang naik. Mau pastornya, mau jemaat biasa, ya mengemis-kemis kata Allah, semua hanya penyesat. Tengok ya teman-teman. Hari ini sangat menarik temanya memang. Ayo, pastor sudah keok, lari mencret. Halo, saudara. Halo, saudara Markolan. Halo, saudara-saudara non-muslim yang naik, silakan. Belum ada, yang muncul semuanya penyesat. Halo, saudara The Boss, apa kabar? Halo Bang. Halo, Mana si Ucil tadi Bang? dari sekte mana? Bisa nak? Bisa nak? Ayo non muslim silakan naik. Yang ada yang muncul penyesat semua. Hal-hal yang mendasar dalam agamanya mereka tak sanggup. Kata Allah dipakai, ditanya dasarnya apa, bingung. Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, mana dalilnya, kabur. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf muslim, turun aja ya. Oke, saudara Spirit. Oke. Salam kenal. Yang bikin emosi, buang aja langsung. Saya kalau emosi karena pintar nggak apa-apa. Ini nggak ada otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini ku tengok nih Bang nih pergerakan hotel ini dah kocar-kacir semua nih Bang. Dah babak belur nih Bang. Jadi Babak belur. menyala terus ya Bang ya. Bahkan sampai Amin. malam tadi ku dengar-dengar Bang Siries mau umur Abang Zuma katanya 3 hari. Penasaran juga aku mau 3 hari. Ku tengok akunnya pengikutnya baru 30 orang. Inilah saking ini nyoten nih Bang. Saking hancurnya sekarang Bang. Ya Ya, itulah. aku support aja Bang ya. Terima kasih. Dengan kehadiran Bang Zuma ini ya kan terasa apa namanya istilahnya berbentengin lah Islam yang awam-awam di bawah nih Bang. Iya, makasih Bang.
Ya, udah jelas zaman kan udah nampak itu udah terang benderang mau cuma bikin penyesetnya itu ya di istilahnya Yesus terangkat langit itu. Jadi udah nyata itu kan menyimpangnya di situ kan. Ya terima kasih banyak Bang Zuma ya Bang. Makasih abangku, Abang Bian, sehat selalu bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek, ada itu penjolok di situ nak? Yang di samping sudut rumah. Iya, dari bawah tarik itu yang sebelah sini. Kalau dari sini ketinggian, panjang. Kecuali pakai ilmu ini. Iya, bom-bom terbang memakan kutu. Ayo luar bisa. Halo, selamat siang. Halo, siang bang. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan bang. Protestan. Bisa buka kamera saudara? Ya bang, saya lihat dulu pengikut saya dulu bang. Yuk Halo bang, sorry bang, ini belum bisa buka kamera bang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita bahas tema boleh? Tema yang mana bang? Itu ada siapa yang disalib. Siapa yang disalib? Iya, siapa yang disalib? Ya, menurut abang siapa yang disalib bang? Karena Yang menurut disalib saya kan Yesus. Kalau menurut abang siapa? Coba. Orang yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Orang sama yang dikutuk sama Tuhan Yahudi. Dalilnya di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib tersebut. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus juga mengatakan itu dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah itu Yesus yang dikutuk? Kalau menurut saya itu Yesus bang. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, dia kan disalib. Saya kan orang awam bang, tapi dia kan disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah orang dikutuk Tuhan. Iya, dia kan ada ayat mengatakan bahwa oleh dosa manusia orang mati oleh karena kutuk dosa, maka harus juga Yesus mati untuk mengutuk hukum Taurat itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia dikutuk oleh Tuhan. Apa gimana? Apa Ya, itu bahwa Galatia Paulus yang mengatakan, Paulus yang mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti Iya, yang benar. digantung di atas pohon ini adalah Yesus. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, karena kutuk dosa itu makanya Yesus harus mati untuk menebus kutuk dari hukum Taurat itu. Iya, berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk bang, karena manusia kutuk oleh dosa, makanya Yesus mati untuk menutupi hukum dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, makanya dia menjadi kutuk kan, dengan jalan menjadi kutuk. Benar, karena mati, karena jadi Berarti kutuk, Yesus karena dikutuk. hukum Taurat. Berarti Yesus dikutuk. Nah, dia mati karena ada tertulis juga mengatakan bahwa tertulis bahwa orang terkutuklah orang yang disalib. Memang jelas dia untuk mati kutuk karena untuk meluruskan kutuk. Iya, hukum Taurat berarti itu. dia adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk, tapi dia untuk mati kutuk untuk Taurat. Terkutuklah orang yang digantung. Berarti Yesus itu digantung karena dia terkutuk. Ya oke, aku ikutin abang bilang itu digantung mati terkutuk ya oke. Ya pas tadi kita mengakui bahwa itu adalah Yesus mati terkutuk oke. Nah kemudian kalau abang bilang bahwa itu bukan Yesus, abang tunjukkan di mana data bahwa itu bukan Yesus tapi orang lain. Mana data yang jelas bahwa yang
bukan Yesus tapi orang lain. Coba. Sekarang begini, yang Jangan dikutuk. sekarang itu bagaimana? Abang jawab dulu, data dulu bang. Jangan kemana-mana. Iya, kan saya mau kasih data. Gimana? Oke, lanjut bang, lanjut. Oke. Awas hidungmu itu, nanti keluar babi di situ hidungmu. Dengar, di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Oke, ya Yesus ya. Ya aku udah mengakui bahwa itu Yesus. Sekarang abang sudah tidak mengakui bahwa itu Yesus. Saya minta data di mana. Yang kau dengarkan tadi itu apa? Yang kau dengarkan tadi barusan kusebut itu data atau bukan? Enggak gini bang, abang tidak mengakui bahwa Yesus itu kan disalib. Abang mengakui Yesus disalib enggak? Enggak. Ya Itu orang yang makanya dikutuk. Orang yang itu di dikutuk mana itulah yang disalib, datanya? bukan? Iya, makanya itu aku minta datanya bang. Mana datanya? Dengarkan. Ini datanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Bukan pertanyaanku begitu bang. Namanya siapa? Modelnya bagaimana? Yang menggantikan Yesus itu. Kan aku minta itu. Gimana dulu? Di dalam Galatia. Saya minta orangnya model bagaimana, rambutnya bagaimana, namanya siapa, yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Jangan kemana-mana. Kau oke di sini jawab dulu mana datanya orang itu, biodatanya mana, ciri-ciri nama, tinggi, pangkat, jabatan mana. Jangan kemana-mana kau. Oke, jawab data mana. Galatia 3 nomor 13 memang di situ nyebut nama. Kamu ini ditanya kemana, lari kemana, gimana lah kau? Enggak, kau nanya nama ke saya, saya balik juga nanya. Memang di Galatia 3 nomor 13 di situ ada nyebut nama. Karena aku tadi udah ikuti narasi kau, aku udah Iya, tapi kau nanya nama, saya sudah kasih dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Tidak ada nama. Tapi ada nggak orang yang menerima suap? Ada nggak orang menerima suap? Oke, tadi saya udah ikutin narasi kau ya bahwa yang berarti terkutuk. Oke, sekarang saya balik bertanya lagi, mana orang yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa itu bukan Yesus? Orangnya itu namanya siapa? Biografisnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Jangan kau kemana-mana, gondrong apa tidak ya? Kau jangan kemana-mana dulu. Coba datanya mana? Oke. Orang itu mana? Oke, saya sedikit lagi nyerah ya. Tapi sebelum saya menyerah dari Anda, saya ingin tahu apakah Galatia 3 nomor 13 itu menyebut nama di situ? Jangan kau kemana-mana. Udah, Tadi saya aku nyerah. Ikutin Anda. Udah, saya nyerah. Anda ke gereja makan tai pendeta sepeda. Tidak apa-apa. Daripada saya diskusi sama orang gila. Saya mau mencerdaskan orang, bukan mau jadi gila kayak Anda. Lihat, bertaburan, berguguran penyesat. Kita turunkan karena nggak layak. Kita ajak diskusi. Kalau mau hina-hinaan, mau maki-makian, bukan di sini tempatnya. Kalau Anda tidak mencerminkan orang yang memahami isi Bible Anda sendiri, tidak usah naik. Anda minta dalil, saya kasih dalil. Anda minta nama, nanti minta nomor sepatunya berapa, apa nama ikannya yang dimakan.